Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya, Anda sudah belajar mengenai beberapa materi ya terkait dengan konsep data, ya, kemudian eksplorasi data, ya. Kemudian ada juga similarity and distance ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu dari bagian data mining ya atau dalam hal ini adalah kecerdasan komputasional yang dinamakan dengan klasifikasi. Nah, mungkin Anda bisa menyimak dulu slide berikut ini gitu ya. Jadi di sini ada dua gambaran terkait dengan database dan data mining. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara database dan data mining? Apakah dia sama atau berbeda? Nah, jelas ini berbeda ya. Ini adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau database tentu saja outputnya adalah informasi ya, tapi kalau data mining outputnya lebih ke knowledge atau pengetahuan ya. Jadi karena pengetahuan ini maknanya adalah kita mempelajari pola-pola yang kita ketahui, yang kita ambil dari suatu data. Contoh misalkan kalau teman-teman mungkin kenal yang namanya sistem informasi akademik ya atau SIA. Nah, itu kan dia punya database ya. Jadi UNED sendiri, kampus kita sendiri sudah menerapkan SIA ya, sistem informasi akademik di mana dalam sistem ini seperti yang kita ketahui sudah banyak sekali menyimpan ya data dari mulai tahun awal dulu UNED berdiri, UNED pertama kali mau menerapkan sistem gitu ya, sampai dengan hari ini gitu ya. Nah, kalau kita hanya menerapkan atau menggunakan SQL atau database, nah outputnya itu hanya sebatas informasi. Contoh, kita mau tahu rata-rata IP-nya mahasiswa angkatan tahun 95 misalkan ya. Atau kita mau mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus tahun 2020 misalkan dan seterusnya ya. Nah, kalau pola contoh di SIA tadi kita tidak hanya mengetahui ya hal-hal yang sudah saya sebutkan di awal tadi, tapi kita bisa mencari tahu, kita bisa mengetahui mahasiswa-mahasiswa yang misalkan di DO dulu itu karena apa ya? Kok bisa ya? Nah, itu kita bisa mengetahui hal-hal seperti itu. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita memiliki polanya ya. Apalagi seperti SIA, Sistem Informasi Akademik yang mungkin sudah dalam kategori yang tinggi gitu ya. Nah, dia pasti menyimpan data dari bilangan puluhan tahun yang lalu ya. Bagaimana pola mahasiswa yang kuliahnya tepat waktu, dia menyimpan. Bagaimana pola mahasiswa yang mungkin pernah di DO, dia menyimpan ya. Dan hal tersebut ya pola-pola tersebut bisa kita ketahui dari data-datanya. Contoh misalkan kalau mahasiswa yang lulus tepat waktu itu bagaimana ya kecenderungan nilai IP-nya. Nah, itu kita bisa lihat dari datanya seperti itu ya. Jadi jelas ya berbeda antara database dengan data mining. Jangan dianggap sebagai sama. Contoh yang lain misalkan di catatannya BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika ya, kayaknya saya lupa ya. Jadi yang namanya BMKG kita tahu bahwa dia pasti mengumpulkan data setiap hari. Entah mungkin data suhu, data curah hujan, data kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, kalau database biasa, mungkin kita hanya sebatas tahu berapa sih rata-rata curah hujan gitu ya tahun 2021 misalkan ya. Berapa sih misalkan suhu tahunan tahun kemarin tahun 2023 gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin tahu bagaimana pola yang terjadi dalam satu hari penuh itu, apakah akan ada hujan atau mungkin suhunya atau akan naik atau turun atau seperti apa. Nah, itu kita hanya bisa menggunakan data mining ya. Dengan data mining kita bisa mencari tahu seperti apa polanya ya. Misalkan yang lain ya, kita pengen tahu seperti apa pola yang lain. Contoh dalam hal ini seperti Anda lihat ya, ini profil catatan profil nasabah yang
memiliki transaksi pada pembelian kendaraan bermotor secara kredit gitu ya. Ditunjukkan di pola atau di kolom gitu ya, bukan pola, kolom bagian kiri ya, itu ada keterangan cheat, ada keterangan no dan keterangan yes. Nah, kalau no berarti dia kreditnya lancar gitu ya. Kalau yes berarti dia kreditnya tidak lancar atau katakanlah macet gitu ya. Jadi kalau kredit itu kan berkaitan dengan pembayaran, kita mengangsur gitu ya. Kalau cheat-nya no, ya berarti dia tidak cheating kan gitu ya. Artinya apa? Pembayarannya dia lancar. Sebaliknya, kalau cheat-nya yes, berarti dia pembayarannya masih menunggak ya atau tidak lancar. Nah, bagaimana cara kita ingin tahu profil nasabah ini? Ya kita bisa lakukan dengan melihat datanya, dengan mengumpulkan datanya ya. Jadi dataset ini dia bersumber dari data asli, ya, dari histori data yang terhimpun di banknya contohnya, ya. Kalau kita menggunakan data dummy, ya, ya kecenderungan polanya dia tidak bisa ditentukan sejelas-jelasnya karena dia memang basically tidak berdasar dari kenyataan. Nah, dengan kita tahu seperti apa di histori datanya, ya, histori data yang sebenarnya, kita akan dapat dengan mudah mengetahui bagaimana pola nasabah ya, pola orang-orang ya yang memiliki kredit kendaraan ini, apakah dia akan lancar pelunasannya atau mungkin nanti suatu saat dia akan macet gitu ya kreditnya dan sebagainya gitu ya. Nah, data yang digunakan untuk klasifikasi ini kita namakan dengan dataset. Jadi dataset itu adalah data yang kita gunakan untuk klasifikasi. Jadi sebelum kita mengetahui pola dari suatu kelas, kita harus punya datasetnya dulu. Sekali lagi, dataset ini dia harus bersumber secara real gitu ya atau eh, kenyataan ya, bukan merupakan data buatan atau nama istilahnya adalah data dummy ya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi balik ke konsep data miningnya, kita di sini mencari polanya ya. Kalau datanya buatan ya tentu polanya juga cenderungnya bukan pola sesungguhnya ya, hanya merupakan pola yang buatan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari tabel ini adalah contoh dataset yang berisi transaksi pembelian kendaraan bermotor secara kredit, ya, di mana data yang disimpan ada beberapa macam, ya, ada refund, data refund, marital status, taxable income, ya, dan status angsuran kendaraannya atau cheat-nya. Kalau refund itu berarti pengembalian pajaknya ya, kalau yes dia bayar pajak atau enggak gitu ya. Kalau yes dia bayar pajak, kalau no dia enggak berarti ya. Kalau marital status itu ada single, ada married, ya ada divorce ya. Kemudian taxable income itu berkaitan dengan besaran gajinya atau penghasilannya ya. Kemudian di kolom paling akhir itu menunjukkan kelasnya. Jadi itu menunjukkan apakah dia pembayaran kreditnya lancar atau macet gitu ya. Kalau cheat yes berarti dia menunggak ya. Kemudian kalau cheat no berarti dia angsurannya lancar ya. Jadi misalkan untuk data ke satu ya berarti seseorang tersebut dia memiliki pengembalian pajak yang baik gitu ya karena yes di situ. Kemudian status pernikahannya dia single belum menikah ya, kemudian besaran income-nya 125, kemudian cheat-nya no ya, artinya dia tidak memiliki keterlambatan dalam melakukan pembelian kendaraan secara kredit gitu ya. Jadi dia tidak menunggak ya atau dalam artian dia angsurannya lancar. Nah, itu untuk kita membaca makna datanya secara per baris gitu ya. Jadi satu baris itu menunjukkan satu data ya. Teman-teman mungkin bisa mendefinisikan sendiri ya dari masing-masing baris yang lain ya. Contoh misalkan baris ke-6. Baris ke-6 itu berarti orang tersebut tidak memiliki refund yang baik ya karena teksnya tidak dibayar gitu ya. Apa namanya? Pajaknya tidak dibayar ya, no. Kemudian status pernikahannya dia married, menikah ya dengan besaran penghasilannya 60.000, kemudian cheat-nya
lancar ya, tidak menunggak gitu ya, atau mungkin di apa namanya, di kolom yang lain ya, di baris yang lain, misalkan baris ketujuh, misalkan dia memiliki refund yang baik, yes ya, kemudian status pernikahannya dia divorce ya, teksnya dia 220.000, kemudian cheat-nya dia no. Jadi tidak selalu apa namanya, ketika misalkan dia memiliki refund yang baik, kemudian pasti dia tidak menunggak gitu ya. Atau sebaliknya, ketika dia mungkin status pernikahannya dia married atau divorce, dia pasti cheat-nya yes gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini memang based on data. Jadi kita prosesnya dalam mengumpulkan data gitu. Kemudian, nah, dari pengumpulan data ini ya kita bisa tahu gitu ya bagaimana model atau pola atau ciri-ciri yang ditunjukkan ya dari datanya ya, apakah customer tadi dia memiliki pembayaran yang lancar atau sebaliknya pembayaran yang menunggak. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa lihat di tabel tadi sudah saya sebutkan ya, ada beberapa kategori gitu ya, ada refund, marital status, ada taxable income ya, kemudian ada cheat. Nah, ada yang disebut sebagai dengan istilah atribut dan ada yang disebut dengan istilah kelas. Jadi kalau kelas seperti yang saya bilang tadi, kolom cheat ini dia menunjukkan kelasnya ya. Yes berarti dia menunggak, no berarti dia apa namanya? Lancar gitu ya. Karena kita kembalikan lagi ke tujuannya. Tujuannya tadi adalah kita mau mengetahui apakah customer itu dalam berjalannya waktu dia bisa memiliki kecenderungan untuk menunggak atau lancar gitu ya. Nah, apa aja yang bisa kita pertimbangkan untuk menilai cheat-nya? Nah, itu kita sebut sebagai atributnya ya. Jadi apa bedanya atribut dan kelas? Jadi kalau atribut di sini tadi adalah ada refund-nya, ada marital status, ya, ada taxable income. Apakah hanya terbatas pada tiga buah saja untuk atribut ini? Tidak, ya, disesuaikan dengan data masing-masing. Bisa lebih banyak gitu ya, tergantung kita bisa menemukan apa aja yang sekiranya akan mempengaruhi ya cheat yang akan kita tentukan. Nah, kelas itu ya dalam hal ini kelas itu adalah sesuatu hal yang ingin kita cari polanya. Jadi karena dalam hal ini kita ingin mengetahui bagaimana pola orang-orang yang cheat-nya no atau cheat-nya yes. Nah, itu menunjukkan kelasnya ya. Jadi kelas itu adalah sesuatu hal yang ingin dicari polanya. Nah, contoh misal dalam hal ini kita mau pengen buat aplikasi untuk bisa meramalkan atau memprediksi apakah customer itu angsurannya akan lancar gitu ya atau dia akan menunggak gitu ya. Nah, kalau atribut itu adalah semua hal yang bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi kita dalam menentukan kelasnya. Ya, jadi atribut itu dia berasal dari data-data yang dianggap relevan ya atau berpengaruh terhadap kelasnya. Contoh dalam hal ini di tabel ada refund, marital status, taxable income ya. Jadi ketiga hal ini dianggap sebagai sesuatu hal yang berpengaruh ya untuk bisa menilai cheat-nya itu dia akan yes ya atau akan no. Nah, bagaimana cara kita tahu? Ya, bagaimana cara kita mengetahui polanya? Ya tentu kita harus punya datanya. Ya, kita harus punya datasetnya. Ya, kembali lagi kalau dataset itu kita bisa himpun, kumpulkan, kita bisa ambil dari histori perusahaannya misalkan ya. Nah, kalau dari tabel misalkan ya, kita tahu bahwa ternyata orang-orang yang transaksinya cheat-nya yes atau no. Ya, jadi di sini di tabel ini kita bisa tahu orang-orang tadi transaksinya akan yes atau no. Nah, berarti ini menunjukkan kelasnya ya. Jadi kelas itu biasanya dia memang ada di kolom yang paling akhir gitu ya di tabel itu. Kelas itu kembali based on tujuannya, disesuaikan dengan tujuan. Jadi kalau misalkan di dataset ini dia ingin mengetahui pola pembayaran kredit
dari customer yang melakukan pembelian kendaraan, nah berarti cheat-nya tadi itu adalah sebagai kelasnya. Nah, tabel itu dia mewakili suatu transaksi ya yang pernah terjadi. Tentu yang pernah terjadi ya, bukan yang akan terjadi karena kita menghimpun tabel ini dia berisi data-data yang merupakan data histori dari yang kita kolek dari perusahaannya. Ya. Jadi data itu terjadi kemudian disimpan, di-record ya oleh perusahaan di mana setiap baris dia mewakili suatu data ya. Contoh baris ke 10 gitu ya lagi, baris ke 10. Berarti baris ke 10 ini customer itu dia memiliki refund no ya, kemudian status maritalnya adalah single, kemudian teksnya 90, ternyata dia cheat ya, cheatnya yes ya. Nah, bagaimana cara kok bisa diketahui cheatnya yes ya? Tentu dengan berjalannya waktu. Jadi selama kurun waktu itu perusahaan sudah menghimpun data ya, ternyata orang-orang dengan kategori ini dia memiliki kecenderungan untuk tidak membayar secara lancar angsurannya gitu ya. Jadi intinya untuk data mining itu kita mencari pola pengetahuan dari data yang sudah ada ya. Kemudian untuk database dia hanya sebatas mencari informasi. Nah, pola tadi tentu tidak bisa kita cari menggunakan perintah SQL biasa ya, select, ya, insert dan seterusnya ya. Jadi harus dengan menggunakan data mining. Oke, berikutnya kemudian mungkin akan muncul pertanyaan ya dari benak teman-teman sekalian ya. Bagaimana cara kita atau kriteria seperti apa yang diperlukan untuk menentukan kelasnya ya atau mungkin atributnya. Nah, kembali kelas itu adalah hal yang akan diidentifikasi polanya ya. Jadi cara menentukan kelas atau atribut gitu ya, tentu kita bisa melihat dari logiknya, secara logik ya, atau bisa kita bilang ya pakai feeling gitu ya, ada seninya sendiri gitu ya. Contoh tadi kita mau tahu bagaimana polanya orang yang akan membayar kreditnya secara lancar atau enggak ya. Kita bisa bisa menilai dari background-nya si orang tadi ya, apa dia bayar pajak atau enggak ya. Kemudian apakah mungkin dia sudah punya anak atau enggak barangkali ya, atau mungkin dia sudah menikah atau belum ya, atau mungkin dia kita lihat dari besaran gajinya ya dan lain sebagainya ya. Jadi tidak terbatas pada 3 atribut yang sudah ditunjukkan di tabel ini saja. Jadi penentuan kelas ya dia menyesuaikan dengan tujuan ya, kemudian atribut ini kita kira-kira, kita pikirkan ya, kita pakai feeling, kita tentukan secara logik ya, kira-kira apa yang akan berpengaruh gitu ya. Contoh yang lain lagi misalkan saya sebagai seorang dosen ya, dosen kan setiap tahun itu kan pasti ketambahan yang namanya mahasiswa perwalian ya. Karena saya sudah lama bekerja di Fasilkom, maka saya sudah mengetahui bagaimana pola-pola anak-anak yang sekiranya dia akan bisa lulus tepat waktu misalkan ya, atau mungkin bagaimana anak-anak yang sekiranya dia akan di DO nantinya akan males gitu ya melanjutkan perkuliahannya. Nah, itu saya bisa tahu ya. Bagaimana cara saya kok tahu ya? Karena saya mengamati ya bertahun-tahun dari mulai tahun pertama saya ngajar sampai dengan tahun 2024 saya sudah punya gambaran. Saya sudah titen gitu ya kasarannya ya, istilahnya ya. Titen dengan apa? Titen dengan karakteristik mahasiswa. Titen dengan bagaimana pola perilaku mahasiswa. Oh, kalau saya punya mahasiswa, dia saya lihat IPK-nya setiap semester baik misalkan ya. Kemudian kebetulan dia tidak bekerja misalkan ya. Kemudian dia tidak ikut himpunan misalkan, tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan himpunan. Nah, itu saya bisa tahu, oh ini sepertinya anak ini akan cepat lulusnya karena dia tidak punya beban apapun untuk mikirkan yang lain selain kuliah, misalkan seperti itu. Atau misalkan kalau saya mengamati ada anak atau mahasiswa yang dia itu
saya lihat dari histori IPK-nya atau IP-nya, ya dia kurang dari 3, ya. Kemudian dia sering tidak aktif mengikuti perkuliahan, sering bolos misalkan. Nah, itu saya akan titen, oh paling anak ini nanti lulusnya dia akan terlambat karena dia sering meninggalkan kewajibannya di kampus, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal yang nanti akan kita himpun dari data itu dia basically berasal dari data yang real dan sudah sudah terjadi gitu ya secara berulang-ulang, sudah punya perulangan sehingga kita akan mengetahui bagaimana kecenderungan apa yang nanti akan dihasilkan di akhirnya. Ya. Jadi sekali lagi ya untuk penentuan kelas ya ini disarikan dari tabel-tabel yang ada di database ya. Jadi bukan berarti kita kemudian mengerjakan seperti halnya kita menggunakan database perintah SQL pada umumnya ya. Tapi kita menyarikan dari tabel-tabel yang ada di database ya. Kemudian untuk penentuan kelas atau atribut itu kita mencari tahu ya sesuai dengan akal sehat gitu ya. Secara logik apa aja yang kira-kira berpengaruh. Ya, nah untuk melengkapi ini kita bisa misalkan kita bikin query-nya dulu ya, soalnya kan datanya sudah ada. Nah, atribut ini adalah hal-hal yang dianggap berpengaruh ya. Yang berpengaruh ini macam-macam ya, tergantung dari tujuannya apa, purpose-nya apa ya. Contoh misalkan kalau tadi terkait dengan kejadian atau perihal mahasiswa lulus cepat atau tidak ya. Nah, saya bisa tahu dari mungkin hal-hal terkait dengan background keluarga misalkan ya, kemudian nilai IPK ya, kemudian keaktifan di kampus misalkan ya, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi atributnya ya. Oke, sekali lagi jadi data ini tidak sekonyong-konyong, tidak serta-merta ada ya. Tapi misalkan data pembelian kendaraan ini ya, seorang sales yang sudah lama bekerja, dia pasti akan memiliki feeling. Jadi ketika mungkin ada seorang customer baru yang datang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya ya, dia seorang sales tadi pasti akan punya kecenderungan, dia pasti akan bisa menebak, oh customer baru ini dia pasti akan lancar misalkan pembayarannya gitu ya. Oh si customer ini karena dia pernah pengalaman dengan customer ciri-ciri serupa, dia pasti akan nunggak bayarnya gitu ya. Nah, feeling tersebut dia tumbuh dari pengalaman bertahun-tahun. Jadi dari berulang-ulangnya data itu terjadi ya, perulangan datanya itu ya. Tumbuh dari pengalaman bertahun-tahun menjual kepada banyak customer misalkan untuk contoh ini ya. Nah, karena sudah bertahun-tahun punya pengalaman menjual kepada banyak customer ya tentunya lama-lama sales itu akan mengetahui bagaimana pola dari ciri-ciri ya, customer yang seperti ini pasti bayarnya lancar, customer yang seperti itu ya pasti bayarnya nunggak. Jadi apa maksudnya ya? Ada pola yang membedakan ya, ada pola yang membedakan ya, transaksinya lancar gitu ya atau dia akan menunggak. Oke, gitu ya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan database ya atau SQL, apakah kita bisa membuat aplikasi peramalan tersebut? Ya, tentu saja tidak ya. Jadi kita harus menggunakan data mining. Di data mining sendiri ada banyak sekali algoritma-algoritma yang bisa kita gunakan ya. Kemudian misalkan dalam analisisnya ya, dalam pembuatan atau perumusan kelas dan atributnya ya, kepikiran nggak mungkin teman-teman sekalian di sini ya, dalam bikin dataset apakah semakin banyak atribut pasti akan semakin baik ya. Jadi kalau misalkan kita punya dataset kemudian kita punya atributnya 1000 gitu ya, apakah pasti akan semakin baik juga hasilnya? Kita bisa menebak polanya semakin baik ya. Jawabannya adalah terlalu sedikit itu tidak baik, tapi terlalu banyak juga tidak baik ya. Jadi jangan dikira
jangan dianggap semakin banyak ya atribut yang akan kita pakai, mungkin sampai ratusan ribuan, itu pasti akan semakin baik. Tidak ya. Jadi dalam data mining itu kita nanti punya fitur yang namanya fitur subset selection ya. Subset mungkin teman-teman sudah paham istilahnya apa ya. Kalau di himpunan dulu kan kita belajar subset itu kan adalah sesuatu yang bisa jadi beririsan gitu ya. Kemudian selection itu terkait dengan pemilihannya. Jadi kita ada pemilihan fitur subset selection ya. Jadi sebanyak apapun atribut yang sudah kita kumpulkan nanti ya, semakin banyak atribut ya sebenarnya akan mempersulit kita dalam melakukan pencarian pola. Nah, dengan fitur subset selection ini dia akan berguna dalam pemilihan fitur atau atribut tadi. Jadi kita hanya akan mengambil atau akan menggunakan atribut-atribut yang dirasa berpengaruh ya dari hasil fitur subset selection ini ya. Jadi misalkan awalnya kita punya 1000 atribut. Kita mengkolek data ada 10.000 datanya misalkan, ada 1000 misalkan datanya. Ya. Ternyata si 1000 data ini dia punya katakanlah 500 atribut. Nah, dengan menggunakan fitur subset selection ini, kita akan dipermudah untuk bisa lebih menyederhanakan jumlah atribut yang akan kita pakai nantinya, ya. Dan pemilihannya nanti didasarkan pada mana-mana saja ya atribut yang akan dapat menghasilkan pola yang terbaik. Jadi bisa jadi nanti misalkan awalnya kita punya 500 atribut, kemudian dengan menggunakan fitur subset selection ini kita hanya akan punya misalkan katakanlah 10 gitu ya, 10 atribut. Nah, jadi bisa jadi gitu ya. Oke, berikutnya adalah jadi bisa dipahami ya untuk apa namanya untuk kaitan antara data mining sendiri dengan apa tadi data set ya. Nah, misalkan teman-teman lihat lagi di tabel berikut ini. Nah, kalau sebelumnya kan sudah ketahuan ya, dari 10 data ini dia udah ketahuan cheat-nya seperti apa. Nah, yang ditunjukkan dalam tabel selanjutnya di sini ini belum ketahuan cheat-nya ya karena dia masih dalam simbol tanda tanya. Tapi ya kalau kita sudah mengetahui polanya ya karena mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari beratus-ratus data gitu ya yang sudah terjadi. Nah, maka dengan data-data yang baru muncul ini, kita bisa menentukan cheat-nya, kita bisa menebak, meramalkan, memprediksi ya, apakah calon-calon customer yang ditunjukkan ya dengan ciri-ciri sebagai berikut ini, dia cheat-nya akan yes atau no gitu ya. Nah, pemahaman seperti ini, analisis seperti ini nantinya bisa kita gunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi SPK. Apa itu SPK? Sistem pembuat keputusan ya untuk menerima ya atau menolak permohonan kredit motor. Jadi salah satu dari kegunaan data mining gitu ya adalah kita bisa membuat peramalannya ya atau prediksinya. Oke, berikutnya adalah masuk ke klasifikasi ya atau masuk ke apa namanya ini definisi dulu ya. Jadi apa sih klasifikasi? Klasifikasi itu adalah salah satu ya kita bisa bilang salah satu hal yang dipelajari gitu ya dalam data mining. Apakah selain klasifikasi masih ada? Ya ada banyak ya. Ada contohnya clustering misalkan dan lain sebagainya ya. Jadi dalam hal ini kita akan coba mempelajari seperti apa sih klasifikasi itu. Nah, klasifikasi itu adalah mencari pola ya, model, kelas di dataset berdasar nilai atributnya. Jika polanya diketahui, maka kita bisa menggunakan untuk melakukan prediksi kelas untuk data yang kelasnya tidak atau belum diketahui. Nah, pencarian pola ini dilakukan dengan menggunakan algoritma klasifikasi tentu saja ya, tidak dengan cara yang manual.
gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nah dalam mata kuliah data mining ini nantinya kita akan belajar beberapa algoritma ya yang akan kita pakai nanti ya lebih lanjut di data mining ya. Ada mungkin decision tree ya, ada mungkin lebih lanjut ada algoritma Han ya, mungkin di pertemuan yang lain ada algoritma KNN ya, Bayesian, kemudian apalagi banyak ya, random forest dan lain sebagainya. Dan bisa jadi teman-teman yang mungkin nanti memiliki passion di dalam mata kuliah ini, nah Anda bisa menyalurkan itu menjadi tugas akhir Anda. Ya, banyak sekali kakak tingkat Anda yang menyelesaikan skripsinya dengan topik-topik data mining seperti ini. Ya, ya tentu saja untuk topiknya tidak jauh-jauh dari mungkin membuat SPK-nya, ya, membuat peramalannya, membuat prediksinya, atau misalkan menganalisis perbandingan performansi metode atau algoritma data miningnya banyak sekali gitu ya. Oke. Berikutnya, oke, kita kembali lagi ke dalam tabel ini. Jadi masih dengan tabel data historis pembelian kendaraan ya secara kredit ya, dengan kelasnya adalah pembayaran atau cheat yang menunjukkan dia menunggak ya, atau dia membayar secara lancar gitu ya. Dalam hal ini teman-teman bisa lihat lagi bahwa yang menjadi atribut ya ada 3 ya, jadi itu terkait dalam struktur dataset untuk klasifikasi. Jadi dia ada dua, ada kelas dan ada atributnya ya. Kelas biasanya dia digolongkan ke dalam kolom yang paling kanan. Kemudian kolom-kolom berikutnya, kolom-kolom sebelumnya itu menunjukkan atributnya ya. Contoh dalam hal ini adalah atributnya refund, marital status ya, kemudian taxable income ya. Kemudian untuk kelasnya kebetulan dinamai dengan cheat ya. Kemudian kelas itu apa? Itu adalah kolom yang ingin diketahui polanya, di mana pemilihan kelasnya sesuai dengan tujuan ya atau kasus yang akan dipecahkan. Kemudian atribut itu menunjukkan apa? Atribut menunjukkan karakteristik data yang digunakan untuk menebak kelas ya, di mana sumber dari atribut ini adalah harus dari data yang relevan atau berpengaruh, berkaitan gitu ya. Kemudian sekali lagi saya tekankan untuk dataset itu dia harus bersumber dari data historis yang asli ya, yang real ya, bukan yang merupakan rekaan ya. Jadi nanti kalau teman-teman mencari punya topik skripsi gitu ya, jangan sekali-kali Anda mengelabui data gitu ya, karena itu nanti akan mempengaruhi pola yang akan Anda buat. Ya tentu saja pola nanti juga akan mempengaruhi ke banyak hal ya, mungkin ke performansi atau akurasi dari metodenya ya, mungkin akan tidak akurat ya, dan lain sebagainya. Jadi usahakan kita harus selalu mengedepankan kejujuran dalam mengkolek data. Nah, contoh misalkan tadi kita sudah bahas beberapa contoh gitu ya terkait dengan dataset. Nah, sekarang coba kita bahas bersama ya, kita latihan dulu. Yang pertama misalkan ya, suatu perusahaan ABC ingin membuat aplikasi peramalan hujan ya. Dengan menggunakan aplikasi tersebut diharapkan di pagi hari user bisa meramalkan apakah nanti sore akan terjadi hujan atau tidak. Nah, coba teman-teman tebak ya, coba teman-teman tentukan kelasnya apa ya, kemudian atributnya apa. Silakan, siapa yang bisa? Ada yang bisa menentukan kira-kira kelasnya apa? Tidak usah dipikir terlalu berat ya. Jadi kita coba mengira-ngira ya, mengedepankan feeling, tapi feelingnya itu yang logik gitu ya, jangan yang tidak logik ya. Kira-kira yang akan mempengaruhi, yang akan tergabung di atribut itu apa? Kemudian kelasnya nanti apa? Ya, dari kejadian ini. Ada yang bisa?
Belum ada yang bisa? Contoh saya kasih ya untuk yang soal nomor 1 ini ya, karena di sini dalam hal ini eh, kasus yang diangkat adalah terkait dengan apakah akan hujan atau tidak. Nah, berarti kelasnya tadi adalah ya hujan atau tidak hujan gitu ya. Kemudian atributnya apa? Kira-kira apa yang mempengaruhi akan terjadi hujan atau tidak akan terjadi hujan? Kira-kira apa? Ya mungkin bisa dari suhunya ya. Kemudian apalagi bisa dari intensitas hujan yang sudah pernah terjadi di waktu yang sama misalkan ya, kecepatan anginnya misalkan ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi itu adalah contoh-contoh untuk atribut yang terkait ya dengan case ini. Nah, yang ketiga, bagaimana cara yang bisa ditempuh untuk membuat dataset? Kira-kira bagaimana? Apa? Gimana cara kita bisa menentukan atau membuat datasetnya seperti apa? Tentu saja dengan melakukan apa? Pengumpulan data ya, dengan melakukan atau mencatat datanya, dengan merecord datanya. Jadi misalkan bulan Januari tanggal 1 ya, kita record datanya ya, ketika pagi seperti apa, suhunya bagaimana, anginnya seperti apa, kencang atau tidak misalkan ya. Kemudian apakah di waktu tersebut hujan atau tidak ya. Kemudian lanjut lagi tanggal 2 masih di bulan Januari, kita hitung kembali bagaimana intensitas hujannya, suhunya berapa, kecepatan anginnya berapa, dan begitu seterusnya ya. Nah, cara-cara seperti ini memudahkan kita untuk bisa membuat yang namanya data setnya. Kedengeran kan ya suara saya ya? Suara saya kedengeran nggak? Jangan-jangan nggak kedengeran suara saya. Kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran. Kalau Terdengar, Bu. kalau yang nggak kedengeran nanti mungkin bisa chat ya. Nah, coba untuk latihan yang kedua, nomor 2, kira-kira seperti apa atribut dan kelasnya? Case-nya adalah perusahaan kontak jodoh ingin membuat aplikasi untuk meramalkan apakah seseorang akan menjadi jodoh yang samara bagi membernya. Kira-kira kelasnya apa, atributnya apa? Silakan, siapa yang bisa? Gimana? Belum ada yang bisa? Apa boleh mencoba saya? Boleh, salah nggak apa-apa. Silakan. Untuk kelasnya mungkin jodoh yang laki dan perempuan. Kemudian untuk atributnya itu mungkin seperti uh, hobi dan kesamaannya gitu sisanya. Oke, ada pendapat yang lain mungkin? Atau mungkin semuanya sama? Namanya siapa, Mas? Saya tulis dulu. Vincent. Insan. 4 NIM akhir berapa? 3065. Oke, 3065. Semua sepakat dengan Insan? Insan ya namanya ya? Vincent. Vincent. Siapa, Mas? Vincent. Oh, Vincent. Ya Allah, sorry. Oke, baik Vincent. Semua sepakat dengan Vincent. Nah, coba kita koreksi lagi ya. Case-nya adalah perusahaan ingin membuat aplikasi untuk meramalkan seseorang akan menjadi jodoh, apakah seseorang akan menjadi jodoh yang samara bagi membernya, gitu ya. Berarti yang menjadi kelasnya adalah kembali lagi kepada tujuan. Di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin mengetahui apakah seseorang akan menjadi jodoh yang samara atau tidak, gitu ya. Berarti kelasnya adalah yes atau no ya, jodoh yang samara atau sebaliknya, jodoh yang tidak samara atau tidak berjodoh gitu ya. Itu adalah kelasnya ya. Kemudian atributnya apa? Benar tadi seperti yang dikatakan oleh Vincent ya. Itu adalah contoh beberapa atribut yang bisa dimasukkan ke dalam case ini ya. Jadi contoh atributnya misalkan kita mau lihat dari pekerjaannya gitu ya, dari background keluarga ya, dari mungkin apalagi misalkan
dari tabungannya mungkin ya kalau cewek-cewek ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi menjadi atribut ya. Bagaimana cara yang bisa ditempuh untuk membuat dataset ya? Kembali seperti penjelasan di soal nomor pertama tadi. Jadi kita harus menghimpun ya beberapa dalam kurun waktu data ya, kita harus mengkolek dalam kurun waktu data dalam kurun waktu tertentu ya terkait dengan datanya supaya bisa dilihat seperti apa polanya ya, seperti apa kecenderungannya gitu ya. Oke, dari sini mungkin teman-teman sudah bisa paham ya. Nah, coba saya angkat lagi suatu case yang lain. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID ya, mungkin teman-teman menyadari gitu ya, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang mencoba untuk membuat atau merancang suatu alat untuk mendeteksi COVID ini ya. Sebut saja misalkan salah satunya adalah UGM. Nah, UGM kalau nggak salah waktu itu bikin alat untuk mendeteksi COVID yang namanya adalah Genus ya. Nah, Genus ini dia adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ya apakah seseorang itu dia menderita COVID atau tidak. Nah, cara mengetahuinya dilakukan dengan menganalisis hembusan nafasnya. Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi atribut di sini? Kalau kelasnya kan sudah tampak ya. Jadi kalau kelasnya berarti bagaimana? Orang itu terdetek COVID atau tidak. Kan gitu ya kelasnya ya. Nah, sekarang untuk atribut kira-kira apa yang bisa mempengaruhi ya seseorang bisa terdetek sebagai penyintas gitu ya atau tidak? Ada yang tahu kira-kira apa yang bisa menjadi atributnya? Kalau tadi kan diketahui bahwa pendeteksian itu dilakukan dari hembusan nafas ya. Jadi teman-teman mungkin dulu pernah mengalami masanya kita naik kereta api gitu ya, kemudian kita mungkin dicek pakai rapid test ya, atau mungkin pakai hembusan nafas gitu ya. Nah, jadi hembusan nafas itu nanti dikolek ya, kemudian dicek kandungan-kandungannya ya. Entah mungkin kandungan dalam biologi apa, saya kurang paham gitu ya. Tapi katakanlah misalkan kandungan CO2-nya seperti apa, kandungan gas A, B, C-nya seperti apa ya, atau mungkin bau mulutnya seperti apa ya, dan lain sebagainya ya. Jadi dari kategori-kategori tadi itu yang layak atau bisa menjadi atributnya ya. Oh, ternyata kalau yang terdeteksi COVID itu dia yang punya kandungan O2 sedikit, misalkan ya, atau mungkin dia yang punya kandungan A, B, C banyak dalam hembusan nafasnya misalkan, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari mana si Genus ini bisa tahu? Nah, tentu dia memiliki yang namanya data set ya. Dari mana dataset itu dihimpun? Ya dari catatan kesehatan ribuan orang yang sehat dan ribuan orang yang terkena COVID. Jadi masing-masing itu semua datanya dihimpun, dianalisa kandungan nafasnya, kalau orang yang sehat seperti apa kandungan nafasnya, kalau orang yang sakit COVID seperti apa kandungan nafasnya, sehingga dari hasil analisa itu dia akan ketahuan, oh, orang yang dia kena COVID, pola gas dalam hembusan nafasnya dia seperti A, B, C gitu ya. Atau mungkin orang yang dia dikatakan sehat, tidak terdeteksi punya COVID di badannya gitu ya, dia memiliki kandungan gas dalam nafasnya seperti A, B, C dan seterusnya gitu ya. Jadi berjalan dengan menggunakan pola yang sudah ada ya. Jadi dengan pola yang sudah ada ini kita bisa menentukan ya, kita bisa mendeteksi bagaimana orang tersebut akan terkena COVID ya, apakah dia terkena COVID atau tidak. Nah, dan fun fact yang mungkin belum teman-teman ketahui adalah ketika itu cara ini ya, cara mendeteksi COVID dengan semacam ini dengan menggunakan hembusan nafas ini, dia dianggap lebih akurat ternyata ya ketimbang tes-tes dengan menggunakan rapid kala itu gitu ya. Nah, nanti bisa dicek kembali ya untuk keabsahan informasinya ya. Apa hal yang bisa kita pelajari di sini ya, bahwa dari yang namanya dataset itu kita bisa
memiliki informasi yang berguna. Kita bisa merancang, membangun sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk informasi, untuk tujuan yang lebih besar lagi gitu ya, dengan menggunakan dataset ini. Oke, berikutnya adalah tahapan klasifikasi ya. Jadi teman-teman bisa teman-teman lihat di sini ya, bahwa tahapan klasifikasi itu ya, yang pertama adalah tentunya membuat dataset gitu ya. Dataset dibuat dari apa? Dikumpulkan dari mana ya? Jelas dari mengumpulkan data ya, mengumpulkan kelasnya, mengumpulkan atributnya ya. Atribut atau kelas jangan lupa itu berangkat dari kejadian yang asli ya, bukan dari dummy atau dari rekaan ya. Contoh tadi ya, kejadian peramalan hujan ya, kita ambil data dari berbagai daerah ya, dari berbagai wilayah gitu ya, di berbagai waktu untuk bisa kita himpun datanya ya, seperti apa suhunya ketika dia hujan ya, ketika dia tidak hujan, bagaimana kecepatan anginnya dan seterusnya ya. Kemudian dataset sendiri dia dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang disebut sebagai training set dan ada yang disebut sebagai test set. Mungkin teman-teman bisa melihat ya perbedaannya seperti apa dari penampakan tabel yang atas ya dan yang bawah berikut ini ya. Jadi yang atas itu contoh tabel ya yang menunjukkan training setnya atau data trainingnya atau data latihnya. Kemudian yang bawah itu menunjukkan data tes setnya ya, menunjukkan test set ya. Apa itu test set? Test set adalah data ujinya ya. Jadi sekali lagi dataset dibagi menjadi dua, yaitu training set atau data latih ya, dan test set atau data uji. Nah, training set sendiri ya, dia digunakan untuk melakukan pencarian pola kelas ya. Pola kelas seperti apa polanya, bagaimana dan seterusnya ya. Kemudian untuk test set karena dia sudah ada kelasnya, maka dia dilakukan untuk menguji atau melihat apa yang diuji, apa yang dilihat. Jadi yang diuji atau dilihat adalah modelnya ya, polanya tadi. Seberapa efektif ya modelnya, seberapa persen model yang sudah ditemukan tadi dia bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi sekali lagi untuk test set ini dia berguna untuk menguji ya atau melihat seberapa efektif model yang sudah ditemukan ya. Jadi seberapa persen nilai benar yang diperoleh dari proses sebelumnya atau proses training set ya. Hasil akhirnya biasanya ditunjukkan dalam persentase. Jadi ini juga dilakukan untuk kita mengetahui keakuratannya. Semakin mendekati 100% nilainya, maka kita katakan dia semakin akurat ya. Jadi yang bagus itu memang yang memiliki nilai di atas 50%. Ya, nanti biasanya ada bilangannya sendiri ya. Jadi ada pengkategorian nilainya sendiri ya. Nah, gimana kalau misalkan nilai tes setnya itu under 50% Bu ya, tentu kecenderungannya dia dianggap sebagai tidak efektif modelnya gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara membuat training set? Ya, yang pertama kita membuat dataset terlebih dahulu ya, kemudian dataset ini dia di-split ya menjadi dua, yaitu data training dan data testing ya, di mana data training digunakan untuk mencari model atau pola dari kelasnya, kemudian data testing digunakan untuk menguji model yang dibuat ya. Berikutnya, kalau kita sudah melakukan splitting ya pada datanya dengan membagi menjadi training set dan testing set, kemudian kita harus mempelajari data trainingnya dengan menggunakan algoritma, suatu algoritma
ya, algoritma yang dipelajari dalam data mining, ya. Kalau itu sudah dilakukan, maka akan ada yang namanya model atau pola yang akan terbentuk. Nah, ketika model atau pola sudah terbentuk, maka selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya uji coba model ya pada data testing ya untuk mengetahui seberapa efektif ya, seberapa besar kualitas dari model yang sudah dibangun. Gitu ya. Nah, ada beberapa macam teknik ya yang kita akan pelajari ya atau yang bisa diperoleh dari data mining ini, dari klasifikasi ini ya. Ada yang disebut sebagai base classifier dan ada yang disebut sebagai ensemble classifier. Nah, kalau base itu maksudnya dia adalah satu ya. Jadi dia hanya terdiri dari satu classifier aja. Contoh misalkan decision tree ya, atau rule based atau nearest neighbor atau NN neural network dan seterusnya. Nah, tapi kalau sudah masuk kepada ranah ensemble berarti dia mengacu kepada banyak classifier ya, dia include banyak classifier. Nah, kenapa kok bisa banyak ya? Kan karena dia berasal dari gabungan ya, gabungan beberapa classifier. Di dalam hal ini nanti kita akan mempelajari ya hanya pada bagian base classifiernya saja ya, belum kepada bagian ensemble classifiernya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Salah satu algoritma klasifikasi adalah classification tree. Ya, jadi ada istilah klasifikasi, ada istilah tree. Karena memang penampakannya seperti halnya pohon. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah ikut teori graf, nah kan teman-teman juga sudah pernah mempelajari ya, ada bentuk graf yang juga dia dinyatakan dari pohon, ya dianggap penampakannya sama seperti pohon gitu ya. Nah, di sini pun juga seperti itu. Bentuk model untuk klasifikasi tree ini ya, dia seperti ditunjukkan di sebelah kanan ini. Ya. Jadi kalau sudah ada polanya ya, polanya seperti apa sudah ada, kemudian kita gambarkan dalam bentuk tree. Ya, contoh misalkan dalam hal ini ya, ini adalah pola defaulted borrower ya, atau peminjam tetap, katakanlah seperti itu ya. Peminjam tetap yes atau no, dia merupakan peminjam tetap atau dia tidak merupakan peminjam tetap gitu ya. Jadi yes no-nya ini berkaitan dengan kalau yes dia peminjam tetap yes berarti dia macet gitu ya. Kalau no berarti dia lancar gitu ya angsurannya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ini kan bentuknya berjalan gitu ya, ada root-nya. Ya. Jadi dari gambaran yang ditunjukkan di tabel ya, ketika kita cari seperti apa polanya, hasilnya ya seperti yang ditunjukkan di bagian kanan ini. Jadi biru itu dia menentukan kelasnya ya, kemudian yang kuning itu menunjukkan atributnya ya, pengecekan atributnya. Jadi misalkan kalau seorang homeowner, dia seorang homeowner gitu ya. Kemudian kalau homeownernya yes, nah berarti dia defaulted borrowernya no ya. Kemudian kalau homeownernya no ya, kita lihat kembali untuk marital statusnya apakah dia single, divorce atau married. Kalau dia married berarti kelasnya no ya. Kalau dia single atau divorce ya, kita lihat lagi income-nya seperti apa. Oh, kalau income-nya kurang dari 80 ya berarti dia kelasnya termasuk ke dalam defaulted borrower yang no. Kalau dia lebih dari 80.000 berarti dia termasuk ke dalam defaulted borrower yang yes. Jadi ini disebut sebagai decision tree, ya, pohon keputusan. Jadi kita menentukan keputusan itu berdasarkan tree yang sudah ditunjukkan ya dari pola yang diketahui. Nah, oke, kita lihat lagi.
Nah, ini contoh yang sudah jadi juga ya, sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Ada keterangan di bawah, there could be more than one tree that fits the same data. Artinya apa? Jadi tree-nya itu bisa jadi ada lebih dari satu ya yang fits dengan data yang sama. Jadi tidak hanya pasti hanya ada satu tree dari suatu data. Tidak ya, bisa jadi ada lebih dari satu tree. Yang penting dia fits to the data. Kemudian berikutnya, ya kita lihat misalkan ya kita punya model ya seperti yang di sebelah kiri ya. Kita punya model seperti yang di sebelah kiri di sini. Nah, bagaimana cara kita memprediksi modelnya? Nah, jadi dari training set yang kiri ini ya, yang kiri ini, training set yang kiri ini, kita bisa membuat ya pola yes-nya seperti apa, ya pola no-nya seperti apa. Nah, setelah tahu polanya tadi, kita tunjukkan dalam gambar ya, dalam tree-nya ini seperti yang ditunjukkan dalam gambar kanan. Ya, nah kalau kita sudah nemu, ya bisa kita tebak ya untuk tabel ini kan belum diketahui ya defaulted borrower-nya, kelasnya nanti akan menunjukkan yes atau no. Tapi karena kita sudah punya root-nya, kita sudah punya tree-nya, kita sudah punya alur root-nya ya yang ditunjukkan pada tree di sebelah gambar kiri ini, kita bisa menentukan ya kelas yang disimbolkan dengan tanda tanya ini nantinya dia akan berisi yes atau no. Nah, coba teman-teman lihat dari root di sebelah kiri ini, dari tree di sebelah kiri ini, kira-kira defaulted borrower ini dia menunjukkan kelas yes atau no. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, kita lihat dari tree-nya aja ya. Dari tabel diketahui bahwa homeowner dia no ya. Berarti dari homeowner kita jatuh ke kanan gitu ya. Kita pilih yang no. Jatuh ke kanan, kita lihat status maritalnya di sini di tabel diketahui marital statusnya adalah married. Ya, berarti kita jatuh ke kanan lagi ya. Kita lihat yang sebelah kanan adalah married ya. Kemudian langsung ketahuan gitu ya, no berarti ya. Berarti dalam hal ini kita bisa menentukan untuk defaulted borrow-nya ini dia adalah no gitu ya. Dan seterusnya ya. Misalkan Anda lihat lagi dari sini. Ini sama ya sepertinya ya. Oke, gitu ya. Jadi berikutnya ya, kita bisa sekali lagi kita bisa menentukan, kita bisa memprediksi ya akan seperti apa suatu pola itu berjalan kalau kita sudah mengetahui datanya seperti apa. Oke. Nah, coba teman-teman isi dari latihan berikut ini ya. Prediksikan kelas data di atas menggunakan tree yang sudah ditunjukkan di tabel sebelumnya. Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Kita pakai tree yang ini ya. Silakan, saya catat nanti nama dan NIM-nya. Ini katanya harus menghimpun ya keaktifannya ya. Ada yang tahu? Halo? Oh enggak ada yang tahu ya? Boleh nyoba yang pertama, Bu. Boleh, silakan. Kira-kira kelasnya apa? Dia termasuk ke dalam kelas apa, Mas? Dalam no. Oke, coba kita lihat tree-nya ya. Coba dijelaskan kenapa kok tergolong ke dalam kelas no. Ini ya. Yes, single 75K. Coba gimana? Yang pertama itu kan homeowner. Dia itu sebagai homeowner karena dia itu maknanya apa? Dia itu merupakan homeowner, jadi dia ngarahnya ke kiri. Yes. Oke. Jadi dia tidak mendapatkan jawaban no. Oke, terus?
Sudah. Berarti apa kelasnya? Kelasnya no. Kelasnya no. Oh, coba lihat lagi. Homeowner-nya yes ya. Karena dia homeowner-nya yes, ya berarti dia mengarah ke kiri. Ya, berarti no. Gitu ya. Kemudian misalkan yang nomor 2. Nah, ini homeowner-nya no. Jatuh ke kanan ya. Kita lihat status marriage-nya. Nah, dia married. Karena dia married berarti kita lihat ke kanan lagi ya, ketemu no. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kita lihat dari tree-nya gitu ya. Tree-nya itu dia mengarah ke mana. Gitu ya, Mas ya. Siapa namanya, Mas? Vincent, Bu. Oh ya, masih Vincent ya. Oke. Oke, berikutnya komponen classification tree. Ya, jadi ada beberapa istilah yang harus teman-teman lihat di sini. Ada root, ada non-leaf node, ya, dan ada leaf node, ya. Nah, root itu apa? Root dia merupakan non-leaf node, ya, node, ya, di mana pengecekan data dilakukan untuk pertama kali. Ya, non-leaf node digunakan untuk apa? Yang pertama untuk mengecek data yang akan diprediksi kelasnya ya. Kemudian pengecekannya dilakukan pada atribut data yang sama dengan label node-nya ya. Data kemudian diarahkan ke node yang lain melalui sisi keluar yang nilainya sesuai. Jadi ini menunjukkan cara kita memilih jalurnya gitu ya. Kemudian leaf node-nya yang ditunjukkan dengan warna biru ini dia merupakan hal untuk memprediksi kelas datanya. Ya, data diprediksi berkelas sesuai label node-nya. Apakah dia yes atau no? Nah, apakah pola yang ditunjukkan dalam suatu tree itu akan selalu statis, akan selalu tetap gitu ya? Jawabannya adalah tidak ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya pola itu kan berasal dari data ya. Data itu ya berasal dari kejadian real gitu ya. Nah, maka karena dia berasal dari data, bisa jadi data itu dia dinamis ya, berubah-ubah. Nah, ketika datanya berubah, ya otomatis polanya harus kita cari kembali ya. Karena pola kita cari kembali, otomatis pasti memungkinkan yang namanya tree-nya dia juga akan berubah. Ini ya. Jadi tree-nya ini dibuat pada tahap yang ditunjukkan di kotak warna merah ini ya. Jadi bagaimana cara making tree-nya? Ya, itu yang pertama kita melakukan analisa pola dengan menggunakan suatu algoritma ya, kemudian kita pelajari modelnya ya, baru kita terapkan. Oke. Beberapa algoritma yang bisa kita temukan dalam decision tree ini ada banyak ya. Ada Hans algorithm ya, ini merupakan salah satu yang bisa kita sebut sebagai algoritma yang paling tua, yang paling tradisional gitu ya. Ada juga algoritma yang lain ya, ada CART, ada ID3, C45 ya, SLIC ya, Sprint dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa jenis algoritma yang digunakan untuk membangun classification tree. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang pertama ya, Hans algorithm. Ya mungkin kalau dibahas sekarang nggak nutut, sepertinya sudah lewat ya, jam 4 lewat ya. Oke, mungkin kita sampai sini dulu. Terima kasih ya teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti di besok ya, saya sudah titip pesan sama ketua kelas bahwa memang kita terbatas jamnya ya untuk Ramadan ini. Jadi ini materinya banyak, nggak selesai untuk satu pertemuan ya. Di pertemuan kedua itu, jadi pertemuan
dengan saya 2 kali itu membahas klasifikasi tree, jadi masih akan berlanjut. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang KNN. Gitu ya. Jadi kita masih memiliki kurang lebih 2 ya, mungkin akan saya selesaikan besok, sehingga pertemuan ketiganya akan saya gunakan untuk memberikan tugas gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk materi yang sudah kita bahas hari ini? Sudah tidak ada energi sepertinya ya teman-teman ini ya. Sudah ya, clear semua berarti ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi besok ya. Kalau info dari ketua kelasnya, besok itu jam berapa, Mas? Ada ketua kelas nggak di sini? 2:30 ya? Ketua kelasnya ada? Oh, nggak ada ketua kelasnya. Oke, nanti coba ditanyakan ke ketua kelasnya ya. Minta tolong ketua kelasnya untuk nanti menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.